Tersangka betul sayang, 1 juta buat kamu. Dan gue bangga ditersangkakan. Lu harus pride ditersangkain. Karena hidup dia lagi sulit sekarang ya. Suruh dia minta maaf, sujud nih di kaki aku, baru aku berhenti ngoceh. Canda ya Nikita, kan aku selalu mendoakan agar kau segera menempati rumah kau. Tersangka betul sayang, 1 juta buat kamu. Kata gue pengen chat gue lagi yang di Malaysia. Apa ya? Banyak yang nanya nih Haji Marno sekeluarga itu benar harus jadi tersangka. Bener. Terus kata gue, ya gue tau aja. Bener emang gak ada hati. Lu harus pride ditersangkain. Bangga. Ini Bu RW semua. Keren. Tahu ini tuh kasus keren. Cuman Nikita Mirzani dijadiin tersangka, masuk ke semua sosial media, TV One, Metro TV, Berita 1, semua masuk. Kalau yang lain nggak mungkin terjadi. Cuman gue yang bisa begitu. Ya semua akun-akun berita-berita sosial media itu semuanya posting muka gue Fakta sih. tersangka. Cuman gue. Coba kalian kalau nggak percaya kalian tengok sendiri. Dan gue bangga ditersangkakan, walaupun dia si Reza Ratu Flexing ini tidak pernah berhadapan langsung dengan gue, tidak pernah berhubungan dengan gue, tapi gue ditersangkakan, gue bangga, tersayang, terima kasih loh, tercinta, tersayang, thank you guys. Aku mulai kemarin, udah dari kemarin, siapapun yang minta tolong sama Harusnya aku, begitu. mau aku kenal, mau aku nggak Ada kenal, perjanjian. aku sodorin kontrak. Jadi kontrak itu tuh udah banyak guys, sampai segini aku suruh print, suruh tim aku. Jadi siapapun yang ingin minta pertolongan Nikita Mirzani, yang ingin menutup mulutnya Nikita Mirzani, harus tanda tangan kontrak. Matrainya ada 3, udah bukan 6.000, matrainya ada 3, 666. Ya hari Senin kenapa? Katanya sukanya seksi kalau dibikin kayak gitu. Hari Senin las, TV las. Ini last tour guys, karena takutnya di penjara kan, jadi ini adalah last tour Nikita Mirzani di Ternate. Karena hari Senin kita akan Karena hari Senin kita akan BAP sebagai tersangka. Ajiwa. Coba dapat di mana orang tersangka begitu bangga ya kan? Betul. Jadi sama Kamayo bukan lagi kan? Jadi hari Senin buat kalian ya teman-teman wartawan yang mau datang ke Polda Metro Jaya, silakan. Tuh, gua kasih pengumuman. Jangan sampai tidak mendapatkan gue turun dari mobil ya, karena gue akan mengibaskan rambut. Mengibaskan rambut. Mail akan buat poni yang bolongannya dalam kayak kasar jalan Casablanca. Katanya dipanggil, katanya enggak, gue mau hari Senin, gue mau datengin hari Senin. Ya. Tuh yang nonton tuh 65.000 coba, padahal nggak ada apa-apa loh. Aduh salah lu harusnya tuh 30M. Waduh. Segitu sedikit. Jangan 4M. Sekali gue bawa ke mall nggak sampai sejam habis. bilang udah ada, gue bilang kan datang Minggu. Terus gitu katanya Minggu. Jangan sampai datang hari Senin. Yang punya rumahnya udah di penjara. Maya tuh udah nggak sabar tahu mau dijeblosin ke penjara. Kenapa? Di situ banyak laki. Oh. Jadi puas netein orang di situ. Aduh. Ya. Kalian tuh salah mau menjarakan orang. Dia malah happy karena dia bisa menyusui. Karena banyak bayi di dalam. Jangan marah kalau aku bantu spill meluruskan berita yang digiring-giring nih sama penggemar atau buzzer atau apalah, seolah-olah endorse. nggak ada itu endorse, nggak ada. Kan endorse katanya. Kan dia di TSK-in kalau nggak kuat buktinya, itu aja. Lagian aku juga waktu dilaporin nggak marah ya. Skincare lokal bangkit lagi ya, jangan kalah sama mafia pemeras. Aku mah males kalau lapor-laporin dia itu, nggak guna. Mau ngelapor tapi malas. Udah megelin aja aparat bekerja, saksi ahli lah, ABCD, apalah, sudahlah. Allah itu akan memberi balasan sesuai dengan perbuatan ya. Kalau dibalas dengan aku laporin dia nggak sesuai, karena menurut Allah itu kayaknya udahlah, ngapain lah, nanti dia akan kena sendiri kok dengan masalah yang lain. Benar nih,
ini doa aku di tanah suci. Aku hanya minta ditunjukkan kebenaran. Soalnya kata dia kan, pembalasan itu lebih kejam, tapi bukan aku yang ngebales. Perbuatan dia sendiri yang ngebales, guys. Bu Siti cocok jadi motivator ya. Minta maaf, bersujud sama kakakmu, maafin gak? Gak usah dia bersujud, gak usah dia ngomong minta maaf pun, aku sudah memaafkan. Oke. Karena hidup dia lagi sulit sekarang ya, kan aku sudah bilang aku tidak ingin memberatkan langkah dia lagi. Beberapa hari lalu setelah aku tahu dia TSK, aku sudah ngomong, aku ikhlas dan memaafkan perbuatan kau agar langkah kau tidak terlalu berat. Sudah aku maafkan. Tetapi bedanya kalau dia memang melakukan permohonan maaf atas fitnahan bualan dia terhadap aku, mungkin aku nggak tambah ngebebesin. Dengan gini nih, dengan ngoceh-ngoceh gitu kan, aku juga punya, aku manusia biasa yang punya kesalahan ya. Suruh dia minta maaf, sujud nih di kaki aku, baru aku berhenti ngoceh. Nggak gengsi kok minta maaf, nggak gengsi. Berikan saran dan nasihat untuk pelapor ya, jangan gentar. Itu memang tipikal dan sifat dia ya. Senjata terakhir dia begitu, ngancam dan ngebully. Senjatanya Nikita katanya. Jangan takut, dia bukan siapa-siapa. Itu kita percayakan kepada penegak hukum. Kalau memang nanti memang tidak terbukti dia bersalah, ya sudah, pelapor pun terima resikonya. Ya, aku yakin emang dia diperas dan akan siap nanti kalau ada korban baru speak up. Dengar. Itu aja cluenya. Pokoknya masih ada kesempatan nih untuk bersujud di kaki Apa aku. hubungannya coba? Enak ya? Dia ini siapa? Sujudlah, masih ada kesempatan. Aku mah Allah aja maha pemaaf, apalagi aku. Aku pengen banget ada satu orang yang arogan, gak pernah merasa bersalah. Coba kali ini turunkanlah itu keegoisan dan kesongongan ya, karena dia tahu banget selama bertahun-tahun hidup berteman dengan aku itu direpotin dari urusan remeh-temeh sampai urusan besar ya. Diungkit-ungkit. Aku punya prinsip, kalau aku tahu kebenaran dan aku diam saja, aku sama dosanya ya. Semua perbuatan manusia itu pasti ada sebab dan ada akibat. Beberapa orang yang pernah berhasut lalu membenciku, lalu sekarang melihat fakta, kebenaran dan lain-lain, mereka minta maaf, sudah salah paham, sudah terbrainwash dan lain. Aku juga nggak perlu juga memaafkan, karena nggak ada salahnya juga mereka untuk ya percaya ya. Penggiringan opini-opini di dunia maya itu kan sangat mengerikan ya. Tapi balik lagi buat aku, selama yang membenci aku itu tidak ada hubungan emosional sama aku, sahabat dekat aku, keluarga aku nggak urus gitu. Oke, gitu ya. Tapi kan sekarang kalian malu sendiri ya, malu sendiri. Buat kalian yang sudah salah paham, yang sudah menuduh aku A, B, C, D, ternyata dia begini ya, malu kan kalian ya, malu kan. Pertanyaan aku sekarang selanjutnya adalah ya, kalian yang masih bertanya tentang rumor, gosip diembuskan oleh akun-akun biadab yang masih tersisa di dunia maya. Pertanyaan aku adalah, kalian nggak kapok, nggak malu, masih mau gini ya. By the way, aku tuh terbirit-birit pindah ke rumah ini karena takut tetanggaan sama si Nikita. Ternyata TPPU katanya. Tapi akhirnya nggak apa-apa, rumah ini akhirnya aku tempatin ya. Canda ya Nikita, kan aku selalu mendoakan agar kau segera menempati rumah kau. Wow, mulutnya ampun. Tangga ini setiap keluar rumah nggak sempet kayaknya pamit sama tetangga. Udah di sini aja, tetanggaku maaf lahir batin ya. Aku pamit dari Nafa Park. Tenang aja, kalian tidak akan tetanggaan kok sama Nikita karena jauh tuh di sana. Jauh, nggak akan ketemu Dibahas terus. Kecuali ya kalian ke Gap aja di My Star, di restoran itu. Ya nggak Nik? Kalau kau jadi Dinda Siti. Aku mah orangnya nggak marah walaupun dia berkata nggak pernah, padahal kan semua kehidupan yang menurut aku ya aku bimbing dia ke jalan yang benar itu. Ya siapa lagi nih kalau bukan dari aku yang selalu nasehatin. Sekarang kau denial tuh, kualat kan kau sekarang berurusan dengan masalah
gede. Gak apa-apa ya, aku tuh bukan balas loh, mengingatkan. Coba kalau tidak menggila, tidak akan itu terjadi ya. Semua kasus TPPU ini insya Allah kalau masih berkawan sama aku pasti nasihatin, jangan ya nih, jangan, karena nyari duit halal pun bisa kerja, tapi ya sekarang mana orang-orang yang nuduh aku percaya dengan mulut kau bahwa akulah yang selalu tukang bikin onar. Nah ini divalidasi dari aku, iya emang. Coba kalau masih nurut sama aku, ya emang ini cara Allah juga sih untuk aku itu selamat dari kerutan hidup orang lain. Baru kali ini saya melihat seorang manusia berjenis kelamin perempuan lagi, yang notabene katanya itu lebih lemah daripada seorang laki-laki. Nikita Mirzani terkena kasus 3 pasal berlapis-lapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tapi kalian lihat, she is always happy. Dia tertawa. Kenapa bisa begitu? Karena ada keyakinan dalam diri Nikita Mirzani bahwa dia itu tidak bersalah. Memang Nikita Mirzani sudah dijadikan tersangka, tapi untuk para musuh jangan senang dulu, kata Nikita Mirzani, karena keadaan bisa berbalik nantinya. Tapi ingat ya, dalam kasus ini saya pribadi tidak mendukung yang namanya pemerasan, pemaksaan, pencucian uang, tidak. Tapi saya lebih melihat ke sisi pribadi atau positif dari Nikita Mirzani. Kalau dikatain miskin, saya tidak tersinggung. Justru kata-kata itu memacu semangat saya untuk lebih semangat lagi, untuk lebih giat lagi bekerja, agar tidak dikatain miskin. Memang orangnya ini nyablak, dan terkadang perkataannya itu menyinggung perasaan orang lain. Maka karena hal itulah akhirnya banyak yang tidak suka dengan Nikita Mirzani. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, apa yang dikatakan itu benar, dan itu fakta, tidak terbantahkan. Ada satu pernyataan dari Nikita Mirzani, untuk kedepannya kalau ada yang mau dibantu oleh Nikita Mirzani atau ada kerjasama, contohnya si Dr. R ini kan minta bantuan gitu ya kepada Nikita Mirzani, maka untuk kedepannya Nikita Mirzani itu sudah menyiapkan surat kontrak, tanda tangan dengan 3 meterai 6.000. Seharusnya hal itu sudah dilakukan oleh Nikita Mirzani sebelumnya. Dari manajemen sih yang bekerja untuk Nikita Mirzani, seharusnya mereka juga bisa memberikan ide gitu ya kepada Nikita Mirzani, biar tidak salah langkah. Karena mereka bekerja untuk Nikita Mirzani, mereka sudah digaji, maka tugas mereka untuk ikut memberikan ide gitu ya. Jadi tidak semuanya itu datang dari seorang Nikita Mirzani. Terus yang kedua, dari seorang Fitri Sahulteru. Ada satu story yang dibagikan oleh Nikita Mirzani, dan tadi sudah ada di video tersebut. Kita putar lagi dan kita lihat apa yang dikatakan oleh seorang Nikita Mirzani tentang story dari Fitri Sahulteru. Ya, minta maaf, sujud nih di kaki aku, baru aku berhenti ngoceh. Kalian akan siap nanti kalau ada korban baru, speak up. Dah, itu aja cluenya. Pokoknya masih ada kesempatan nih untuk bersujud di kaki aku. Fitri Sahulteru minta Nikmir sujud di kaki FS mumpung masih ada kesempatan. Lah, emang Fitri Sahulteru itu siapa? Hubungannya dengan para korban-korban yang katanya Fitri Sahulteru yang nantinya akan ikut speak up, kenapa dihubung-hubungkan dengan Nikita Mirzani harus sujud kepada Fitri Sahulteru? Kalau sujud nggak jadi ada yang speak up, begitu. Jadi kalau Nikita Mirzani bersujud kepada Fitri Sahulteru, orang yang tadinya mau speak up nggak jadi. Nah, hubungannya apa ini? Korelasinya apa? Kalau Nikita Mirzani bersujud kepada Fitri Sahulteru atau Nikita Mirzani tidak bersujud kepada Fitri Sahulteru, berarti di sini ada dugaan bahwa ada satu peran dari Fitri Sahulteru terhadap mereka. Kalau sujud nggak jadi ada yang speak up, begitu lah. Emang perannya FS apa nih? Apa benar yang dibilang netizen soal dalang itu? Jadi diduga Fitri Sahulteru adalah dalang di balik peristiwa ini.
Kemudian ada beberapa statement dari Fitri Sahuteru. Katanya Fitri Sahuteru itu bisa untuk melaporkan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian untuk kasus-kasus ITE. Tapi kata Fitri Sahuteru, malas lapor ke pihak polisi. Kasihan polisi pekerjaannya nambah gara-gara laporan saya. Jadi di sini ada rencana juga ya dari FS untuk melaporkan Nikita Mirzani, tapi katanya malas. Kemudian di sini ada saran gitu ya dari Fitri Sahuteru kepada para owner. Jangan takut kepada Nikita Mirzani. Jangan takut kepada Nikita Mirzani. Karena tipikal sifatnya Nikita Mirzani itu ngancam, menggunakan kata-kata kasar gitu ya, dengan tujuan untuk membuat mental dari owner tersebut menjadi down dan akhirnya bisa mengikuti kemauan dari Nikita Mirzani. Jadi sepertinya Fitri Sahuteru ini diduga membuka kelemahan-kelemahan dari Nikita Mirzani. Tapi kan itu belum tentu benar. Itu kan hanya berdasarkan pada satu sisi, dari sisi Fitri Sahuteru. Kemudian di sini ada pernyataan dari Fitri Sahuteru. Walaupun dia sudah yakin gitu ya bahwa Nikita Mirzani ini akan masuk penjara, tapi ada pernyataan yang sedikit berbeda guys. Kalau misalnya nanti Nikita Mirzani terbukti tidak bersalah, maka pihak pelapor harus siap untuk menerima konsekuensinya. Berarti dari pernyataan itu saja Fitri Sahuteru juga masih ragu kalau Nikita Mirzani ini akan menjadi tersangka. Kenapa? Ada statement seperti itu dari seorang Fitri Sahuteru. Kalau memang dia sudah yakin bahwa Nikita Mirzani akan menjadi tersangka kemudian divonis bersalah, seharusnya nggak perlu dong ada story untuk mengatakan hal itu. Kemudian tadi juga saya sudah sempat bahas, nanti akan ada korban baru lagi yang akan speak up. Maka saran saya, Nikita Mirzani harus sujud kepada saya. Kalau sujud kepada saya, apakah berarti korban-korban itu tidak akan jadi speak up? Atau sebaliknya, kalau Nikita Mirzani tidak bersujud kepada Fitri Sahuteru, para korban tersebut akan speak up. Berarti di sini ada dugaan bahwa si FS ini yang menyetir mereka. Kemudian ada momen juga saat Fitri Sahuteru mempromosikan rumahnya. Dan setiap promosinya itu pasti selalu ada nama Nikita Mirzani. Tenang saja, rumah ini jauh kok dari Nikita Mirzani. Kalian tidak akan terganggu dengan Nikita Mirzani. Kalian tidak akan bertetangga dengan seorang Nikita Mirzani. Jadi di sini seolah-olah bentuk promosinya itu dengan membawa-bawa nama Nikita Mirzani, walaupun dalam konotasi negatif. Kalian beli rumah, benefitnya tidak bertetangga dengan Nikita Mirzani. Seolah-olah Nikita Mirzani ini adalah orang jahat yang harus dijauhin. Dan tadi juga ada pesan dari Fitri Sahuteru untuk akun-akun, contohnya Yoke gitu ya. Jangan percaya gitu ya dengan apa yang dikatakan oleh Yoke dan akun-akun gosip lainnya yang menyalahkan atau menggiring opini buruk tentang Fitri Sahuteru, karena apa yang dikatakan oleh mereka itu hanya sekedar hoax. Menurut saya, netizen itu tidak bodoh. Mereka itu bisa menilai yang ini benar, yang ini salah. Selain hakim di pengadilan, ada lagi hakim di luar pengadilan, yaitu netizen. Netizen yang bisa menilai, netizen yang bisa mengevaluasi, netizen yang bisa berpikir secara logika, netizen yang punya feeling terhadap sesuatu. Dan biasanya ya, orang yang terus koar-koar dan terus adanya pembenaran terhadap dirinya, itu ciri-ciri orang yang kalian bisa pelajari sendiri. Ciri-ciri orang tersebut masuk kategori sebagai apa?